Wah, udah nyampe ke atas, ternyata pas nyampe ke bagian puncak kita langsung nemuin jurang. Wah, agak mentok nih jalannya nih, karena di depan kita ini jurang. Jurangnya agak dalam, agak terjal. Kayaknya harus agak rubah rute. Guys. Berarti kalau bawah itu turun. Gitu. Jadi akhirnya setelah koordinasi kita coba paksain ke depan, terus maju ke depan guys. Kita coba lewat tebing ini. Jadi walaupun agak curam, kita coba jalanin dulu lah sampai mana kita bisa jalan. Mudah-mudahan dapat jalan pintas cepat. Ini dia penampakan tebingnya nih. Nggak kelihatan sih, biasa. Allah. Super besar nih. Lihat guys, di lembah Ciputri kita nemuin keberadaan pohon yang super besar. Walah, gede banget pohonnya nih. Wih, ada lubangnya lagi. Padahal ini di tengah hutan. Kayaknya sih nggak ada orang, nggak ada yang masuk ke sini. Tapi tiba-tiba kita nemuin ada bekas balon mainan anak nih. Aneh ya. Tuh. Ada balon di tengah hutan, balon mainan anak. Padahal nih kemana-mana hutan, sebenarnya. Kita mau arah balik aja, sedikit nyari-nyari. Untungnya tim petualang kali ini mereka nggak terbiasa kayak gini. Jadi mereka udah terbiasa nyari-nyari jalan. Jadi feelingnya mereka udah terasa. Gue heran dari tadi. Masa ya sih bisa nemuin jalan kayak gini. Tapi kita lihatlah mau sampai mana jalannya ini tembus. Masih buka-buka jalan. Masih buka-buka jalan. Tadi kita pertama naik tebing pas dari tempat pemasangan tenda, terus tiba-tiba turun jurang, masuk lembah. Sekarang kita coba naik lagi. Ini naik lagi tebing nih. Jalannya masih terjal. Terlihat sih kayaknya belum ada yang kesini. Agak susah buat lewatin. Kemana mengayotin? Hati-hati kalau di hutan kayak gini, jangan sampai terpisah sama tim yang lain, karena memang kita sedikit terpisah udah repot. Jadi harus tetap usahakan sama-sama kumpul. Gak ada jejak kehidupan, gak ada yang lewat. Ini tim utama masih tetap buka-buka jalan. Yang kedua di sebelah kanan masih pantau keadaan, pantau sekeliling. Nampakan hutannya nih guys nih. Wow.
Ini kayaknya pada kebingungan nih buat arahnya nih. Arah selanjutnya. Jadi kita khawatir nyasar, jadi agak kebingungan di tengah hutan. Karena nggak kelihatan sih arah kanan, kiri, atau ke depan itu masih belum jelas tembusnya kemana. Jadi nih masih pada bengong tuh, lihat tuh. Nih tuh. Masih pada bengong. Ini masih nentuin arah mau ke arah mana. Mudah-mudahan gak nyasar. Aduh. Nah, ini tim komando kita nih. Jadi dia yang nentuin arah kemana bakal tujuan kita selanjutnya nih. Biasanya kalau tim-tim kayak gini nih, feelingnya kuat. Mudah-mudahan lah. Gua sih percaya ya. Ini bakal sampai tujuan dengan selamat. Waduh, artinya kita ngambil wak. Tadi kan itu tadi. Mana kanan? Lihat nih. Nah, sekarang kita udah lewatin 2 tebing, udah masuk lembah kedua nih. Masuk lembah kedua. Masih berjalan normal. Udah sempet tadi kebingungan. Kita lanjut perjalanan. Ini teman-teman kita yang lain nih masih pantau keadaan. Guys, balon tadi nih ada lagi tuh mirip kayak balon yang tadi tuh. Jadi kita udah nemuin semacam balon mainan anak kecil ya di sini, udah 2 tempat. Padahal ini apaan naon deh? Terus nih kita nemuin satu gua ya, bisa satu gua. Nih kita nemuin satu gua. Ada gua kecil, kayaknya muat untuk 10 orang kayaknya tuh. Ada satu gua kecil di sini. Nggak tahu deh buat apa, tahu bekas apaan. Tapi yang paling heran di tengah hutan kok tiba-tiba ada mainan anak kecil. Ada semacam balon.
Kalau misalkan balonnya itu dibawa ke bawah terbang, ini kan di hutan, harusnya nyangkut di atas. Juga ini di bawah. Terus kalau kebetulan berarti cuma satu, tapi ini ada 2 balon di 2 tempat. Aduh, apaan tuh? Masih tetap berjuang, buka-buka jalan. Mudah-mudahan cepet ketemu tanda-tanda kehidupan. Tanda-tanda kehidupan, tanda-tanda bekas pergerakan orang. Allah. Astaga. Masih seperti tadi, jadi kita masih terabas-terabas jalan, masih belum terlihat ada tanda-tandanya kehidupan ya. Belum terlihat ada orang pernah lewat di sini. Walaupun bingung, tapi kita tetap jalan, tetap maju. Terus menurut teman-teman yang lain, target utama kita adalah cari bekas pergerakan orang. Mudah-mudahan sempat ada orang yang pernah lewat, jadi supaya kita bisa ngikutin arahnya. Nah, untuk itu kita masih terus jalan, masih jalan terus lurus, nggak belok-belok. Karena kalau misalkan belok, yang khawatir kita muter-muter di tempat. Nah, targetnya kita harus tetap terus lurus. Nah, jadi kita di sini kebagi 2 tim ya. Ini di belakang 1 orang, 1 tim. Ini biasanya tim di belakang itu tim paling senior, yang udah ngerasain asam manisnya gimana medan. Jadi biasanya tim paling senior itu di belakang. Nah, jadi kalau misalnya ada apa-apa, mereka bisa sigap. Tim yang pertama buka jalan, tim yang kedua pantau situasi, yang tengah kayak gua tetap pelangak-pelongok kayak tadi. Kita udah jalan sekitar 4 jam, udah lewatin 4 tebing, lumayan lah, capek. Gua tetap coba record semua aktivitas. Yang kita khawatir ada apa-apa, cuman jangan sampai ada apa-apa pada intinya. Sayang, baterai tinggal sedikit lagi, jadi kalau misalkan terputus tengah jalan, ya mungkin cuman sampai situ baterai. Udah terlalu lama kayaknya kita jalan nih, cuman tetap masih belum nemu jalan utama, masih belum ketemu. Apalagi ini nggak ada sinyal. Kalau ada sinyal enak nih, kita bisa pakai map buat tentuin arah selanjutnya. Tadi gua coba buka handphone, ternyata sinyalnya nggak ada, kosong. Jadi buat buka map agak susah. Soalnya di sini masih di tengah hutan belantara. Wow. Hutan, pohonnya gede-gede guys. Alah. Mudah-mudahan perbakalan cukup.
air minum yang pasti harus cukup nih. Mual gitu ke kiri kan mah. Yang satu kayaknya masih di belakang. Kita coba tunggu dulu ya, yang satu lagi. Kudu ke arah kiri ya kan? Kate rawat esa bang di sana. Kalau mereka belum kayak itu terobos kan. Hah? Lampung kan kayak itu. Kalau hadir lampung kan. Udah ada terdengar suara air sih. Ada kedengaran suara air di sebelah kiri. Cuman katanya itu rawa. Jadi masih sesuai planning. Targetnya masih tetap lurus. Mudah-mudahan tembus sesuai harapan. Mudah-mudahan guys. Tidak ada sesuatu kan? Tidak ada yang mirip nih ya. Hah? Nih, ada satu pohon bekas orang potong pakai gergaji mesin. Kayaknya nih para penebang liar nih. Berarti kalau kayak gitu, di sini udah sempat ada yang masuk. Nih, ada kayaknya urusan bekas orang para penebang liar. Cuman kayaknya udah lama. Tahu udah berapa puluh tahun ya. Kayaknya kalau diliatin itu kayunya aja udah menjadi fosil. Mungkin sebelum gua lahir mereka udah ada di sini. Saking lamanya. Jadi petunjuk pertama tadi kita ngeliatin maksudnya petunjuk pertama tadi kita nemu balon mainan anak ada 2 buah. Terus yang kedua ada bekas potongan kayu bekas para penebang liar. Mungkin itu bisa jadi petunjuk supaya kita bisa cepat sampai keluar, maksudnya bisa keluar dari hutan. Kita lagi coba cari petunjuk lain supaya bisa keluar dengan segera dari hutan ya. Di malam babi. Itu nama gayo tuh. Di mana tuh? Tuh hidung. Ada kak. Ini namanya arei. Nih guys, arei, akar para tarsan bergelantungan. Wis. Coba. Tuh. Lihat nih. Ini kayaknya nih bekas potongan orang lewat nih. Berarti memang sempat ada yang masuk ke sini. Ini bisa jadi petunjuk kita yang ketiga nih. Akhirnya ada yang sempat masuk sini. Hanya harus ke sini. Tuh. Ada 2 buah. Nah, syukur guys. Jadi akhirnya kita udah nemu beberapa petunjuk ya. Terusnya ada 3 petunjuk, 4 kayaknya, 4 petunjuk. Nanti mungkin gua sebutin satu-satu. Harapannya sih ini masih tetap sesuai. Mungkin mudah-mudahan bisa nuntun kita keluar dari hutan. Hah? Yuk. Nih,
Nah, ada bekas orang potong kayu. Ini petunjuk selanjutnya nih. Ini petunjuk kelima kita nih. Ada orang yang potong kayu di sini. Berarti sempat ada yang lewat ke sini. Alhamdulillah, ini bisa jadi bahan petunjuk. Nah, seenggaknya pernah ada yang ke sini. Jadi mulai dari sini kita udah ketemu petunjuknya. Ini dia nih. Ada bekas kopi, guys. Wah. Wah. Ini para pejuang kita nih. Ini gadis berkumis kita nih yang tangguh. Turun. Cuma emang duaan mana nih? Duaan tadi tingkalan. Ada bagus dan kumaha teh? Bagus dan kumaha? Bagong. Oh. Bagong memising. Apa deh? Depan dua lampu. Ya, barusan kita udah istirahat. Capek sih. Sekarang kita udah mulai jalan lagi, lanjut perjalanan. Mudah-mudahan bisa cepat keluar dari hutan ya. Harapannya kita bisa cepat nyari cepat ketemu sama perkebunan warga. Mudah-mudahan nggak lama lagi bisa sampai di kebun warga. Guys, akhirnya wah kita nih ketemu juga nih di perkebunan warga nih tuh. Wish. Kebun kopi, walah. Senang lah rasanya. Akhirnya kita udah keluar dari hutan. Tadi sempat kebingungan juga di tengah hutan. Alhamdulillah banget ya. Akhirnya kita bisa keluar. Wah, tuh ya. Udah masuk ke perkebunan. Masuk area perkebunan warga. Nih senangnya nih. Luar biasa. Akhirnya gak sia-sia ya. Masuk tengah hutan, kita nyari-nyari petunjuk. Beberapa petunjuk kita bisa temuin, kita bisa pecahin. Ternyata keluar juga dari hutannya. Wow, keren. Ini salah satu petualangan paling epic yang gua alamin, yang gua rasain nih. Wush. Wah, area perkebunan warga. Kita sekarang lewat di tengah-tengah kebun kopi. Ini kebun kopi area Gunung Halu. Keren loh. Di sini Gunung Halu ya, khususnya sudah produksi kopi sendiri. Namanya kopi Gunung Halu. Rasanya enak, kopinya enak benar. Gua sering nyobain. Ini. Wah. Kita lihat buah kopinya dulu, guys. Wih deh, nih. Masih kecil sih. Kopinya masih kecil. Belum waktunya panen. Jadi memang warga sini itu sekarang banyak yang nanam kopi karena memang sekarang udah banyak yang produksi kopi. Akhirnya warga juga pada ikutan buat menanam kopi. Syukurlah akhirnya aktivitas di Gunung Halu jadi bisa terarah ya, seperti kayak nanam kopi kayak gitu, bisa jadi apa namanya, pasokan utama. Petani kopi mantap nih, Gunung Halu keren pokoknya. Ini dia tempatnya. Tadi kita keluar dari hutan sebelah sana ya. Serem lah pokoknya. Udah sempet nemu goanya lumayan angker menurut gue ya, karena memang kayaknya sih bukan sembarang goa. Kelihatan sih dari teksturnya. Harusnya kalau goanya itu nggak terus kotor, tapi di sana goanya itu malahan bersih.
Ini sih dinding guanya, lantai sama langit-langit guanya itu malah bersih. Heran. Jadi agak sedikit ada apa di gua tersebut. Tadi gua agak berani mau melihat lebih jauh guanya, agak nggak berani. Mendingan udahlah langsung lewat aja daripada kita nanti bisa pulang menghindarin hal-hal seperti itu guys. Ini ciplukan, ini mahal ya gitu ya. Mahal. Mm-hmm. Masuk kamu. Ini pohon ciplukan guys, wala banyak di sini pohon ciplukan yang katanya Habis dimakan hama. Lagi viral-viralnya nih, mahal barang kayak gini. Kemarin gua kesengat tawon dikasih ciplukan sembuh, wala pakai ciplukan sama terong kori sama dipijit sedikit. Ya, ini dia nih teman kita yang lain nih. Jadi yang lain bertiga mereka motong jalan. Cuman tetap aja ya. Ternyata ketemunya sama-sama kesini-sini juga. Nah, target kita ke bawah sana guys. Ini ada jalan di bawah nih. Jadi sekarang kita jalan dari sini sampai ke bawah itu tuh. Tuh di bawah ada jalan. Lumayan lah. Masih perkebunan kopi di sini. Kita lihat kalau kita lihat ya dari lihat tuh. Kebun kopi banyak, Ini dia guys, wile para petani Gunung Halu nih. Ini lagi pada aktivitas tani ya. Ini yang hijau-hijau sebenarnya tanaman cabai nih guys nih. Wih, keren ya. Jadi mereka manfaatin lahan untuk nanam cabai. Wah, luas loh nih nanam cabai nih. Wih, mau berapa ton nanti pas waktu panen. Ini yang paling atas tuh kita lihat ya, masih merah. Ini lagi area ini buka lahan baru nih. Cuman mereka tahu mana yang harus ditebang, mana yang enggak, karena memang yang mereka utamain adalah pastinya melestarikan hutan. Jadi jangan sampai hutan-hutan gundul ya. Nih lihat tuh. Hutan-hutannya pohon-pohonnya aja enggak ditebangin. Jadi mereka lebih fokus ke area yang bersihnya aja. Wih, mantep ya. Para petani Gunung Halu, mantep dong. Ini udah pada kelelahan nih kayaknya nih. Lagi pada istirahat dulu nih. Ini capek kayaknya nih. Emang ikannya itu? Ayah. Udah cukup lama kita istirahat. Udah saatnya kita lanjut lagi perjalanan nih guys. Enak sih istirahat sambil main-main sedikit. Baik dah. Kita lanjut lagi perjalanan nih. Udah pada seger. Kita langsung jalan lagi. Ini dia nih guys, kenapa gua kemarin diserang segerombolan tawon. Ternyata ini sarang tawonnya ada di sini nih. Walah, pantes ya kemarin gua disarang kemarin pantes ya. Kemarin gua diserang tawon. Ternyata di atas kepala gua nih sarangnya. Bentar. Nih para petani nih. Kayaknya aktivitas lagi. Kalau lihat bawa tongkat kayak gitu kayak inget filmnya Sun Gokong. Sun Gokong bawa tongkat gitu-gituin. Kalau ini bukan Sun Gokong, ini Sun Obed. Ini kalau yang rambut panjang ini ada kan temennya Cupat kayu itu tuh rambutnya gondrong. Dia siapa namanya? Agak siluman tengkorak. Rambutnya panjang. Oke, aktivitas naik gunung camping kita ini komplit guys. Ada satu sunggokong bawa tongkat, ada wucing yang rambutnya gondrong nih katanya. Terus kalau ini siluman jadi-jadian ikut camping. Makanya sekarang jalannya paling belakang.
kalau sebelum jadi-jadian begini. Ini tanjakan terakhir nih. Wah, di sini kita setelah tanjakan ini kita tinggal turunan. Wah, bentar lagi kita sampai guys di tempat penyimpanan kendaraan. Tetap berjuang sampai tujuan. Ini dia, ini turunan terakhir nih. Wah, seneng pokoknya. Nih bentar lagi kita sampai. Jadi setelah ini turunan terakhir, setelah habis turunan ini kita langsung ke rumah warga tempat penitipan kendaraan. Alhamdulillah akhirnya kita bisa selamat sampai tujuan ya. Oke, gimana? Seru kan perjalanannya? Ya, seru lah. Buat gue ini seru banget ya, karena memang perjalanannya ini buat gue perdana, jadi pastinya sangat seru. Apalagi ternyata di sana itu banyak ikan, banyak udang. Nambah keseruan sebenarnya sih. Sebelumnya gue ucapin banyak terima kasih buat warga Gunung Halu khususnya, karena memang udah welcome banget ya buat kita datang ke sini. Terima kasih banyak karena udah ramah-ramah banget. Gue ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe dulu channel ini, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video gue selanjutnya. Mungkin hanya itu aja video gue yang gue bagikan. Untuk itu mohon maaf jika ada salah kata, salah tingkah, atau yang lainnya. Dan see you, bye-bye.